Rekaman suara Baim Wong ketika menceraikan Paula Verhoeven secara agama sekitar 20 April 2024 sampai 21 April 2024 akhirnya beredar di media sosial. Pada rekaman suara tersebut, sebelumnya Baim Wong mempermasalahkan Paula yang berbohong masih berkomunikasi dengan Nico, pria yang diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Baim Wong tidak suka Paula berbohong sudah lama tidak berkomunikasi dengan Nico, tapi ternyata baru beberapa hari chat WA dengan teman dekatnya tersebut. Paula sempat berdalih dirinya tidak ada hubungan apapun dengan Nico, melainkan belajar cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Paula lantas meminta maaf karena mengira Baim Wong akan menyukai langkahnya belajar soal kepemimpinan dari Nico. Tanpa peduli penjelasan Paula, Baim Wong langsung menjatuhkan talak pada Paula. Paula pun terkejut dan langsung berusaha memohon pada Baim Wong agar tidak menjatuhkan talak padanya. Sayangnya, Baim Wong tidak peduli dengan permohonan Paula dan kembali menjatuhkan talak kedua kalinya sambil meminta maaf. Paula masih terus memohon dan mengingatkan Baim Wong agar tidak emosi dalam mengucapkan talak. Baim Wong menyangkal kalau dirinya tidak emosi dan kembali menjatuhkan talak ketiga kalinya atas nama Tuhan. Baim Wong juga tidak mau tahu dengan dalih Paula berkomunikasi dengan Nico, karena baginya Paula sudah berbohong padanya. Baim Wong juga beranggapan talak 3 yang dijatuhkan pada Paula tidak bisa ditarik lagi. Baim Wong juga menjelaskan dirinya menjatuhkan talak itu dalam kesadaran penuh atas nama Tuhan dan tidak emosi. Sebab Baim Wong merasa sudah memberi kesempatan cukup lama untuk Paula berubah. Padahal sebelumnya Baim Wong beranggapan mereka sudah seharusnya mengakhiri hubungannya dan sempat pisah rumah. Kan gitu, mana mungkin orang salah ngaku nggak ada di mana-mana. Tadi di depan aku aja bohong, berkali-kali bohong. Aku tuh belajar sama dia tuh kayak gimana jadi leader yang baik, yang kayak gitu-gitu. Bohong, ngapain bohong nih? Iya, aku minta maaf. Aku pikir kamu nggak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan sayang. Aku mau cerai. Sayang jangan. Iya. Sayang. Aku mau cerai sama kamu. Sayang jangan. Iya. Maafin aku ya. Aku udah nggak bisa. Jangan emosi sayang. Aku nggak mana ada aku emosi, enggak emosi aku. Sayang jangan dong. Iya. Ini talak jangan dong sayang. Iya. Aku mau cerai. Aku udah 3 kali ngomong. Sayang. Iya. Aku udah ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Maafin aku ya. Aku udah ngomong 3 kali. Maafin aku. Aku gak bisa kalau dibohongin. Iya kan aku udah bilang waktu dulu. Jangan pernah bohongin aku. Ya. Ya. Maafin aku. Iya. Aku juga maafin aku. Kamu udah bohong hari ini. Aku kaget sih. Ya apa yang perlu dipertahankan lagi? Tapi aku gak ada masalah. Iya, tapi tetap kamu bohong sama aku. Salah itu, nggak boleh. Aku kan udah minta maaf sayang. Iya, tapi nggak boleh. Aku nggak perlu tahu kamu ngapain sama dia, nggak ada apa-apa tuh gimana. Kamu udah bohong. Nah, itu nggak boleh. Iya. Nah, aku tadi udah ngomong cerai 3 kali. Udah nggak mungkin ditarik. Udah ditulis. Astagfirullahaladzim. Iya. Aku tadi udah ngomong Bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi apanya. Iya. Aku nggak mau gegabah juga. Bismillah itu supaya kamu ngerti. Aku tidak dalam kondisi yang emosi. Aku tenang. Dan semua itu karena Allah. Insya Allah. Karena aku udah berusaha lama banget. Sampai terakhir kita harusnya udahan. Aku masih kasih kesempatan lagi. Sayang aku minta maaf. Iya. Sayang aku menyesal banget. Udah. Jangan. Enggak, ya udah. Iya aku tahu. Cuma maksud aku. Aku kaget banget. Udah, iya tapi aku udah ngomong Bismillah. Iya, aku udah. Karena ini sebenarnya kamu kan udah tahu kita di sini itu kan udah pernah pisah rumah. Udah pisah rumah, habis itu juga aku di sini karena kasihan sama kamu, ya aku coba lagi ternyata hari ini. Iya. Tapi
Aku bener-bener niat dari hati aku bener-bener cuman minta dia. Ngerti, tapi kamu udah bohong. Iya. Tapi aku nggak ada apa-apa sama dia, sayang. Aku nggak tahu, tapi ngapain kok nggak ada apa-apa, ngapain bohong? Nggak tahu, karena kamu kan tidak suka. Aku pikir nggak suka sama dia. Ya, cerita itu akan ada kok, beneran deh. Cerita itu akan selalu ada. Tapi yang di depan kita, yang depan aku, ya kamu itu bohong. Kamu bohong, alasan kamu tidak kuat. Kenapa kamu harus bohong? Itu nggak kuat menurut aku. Dan baru kok berapa menit semuanya. Berapa menit. Terakhir kapan ketemu sama Niko? Sebelum lebaran itu udah bohong. Tanya lagi, bener. Iya. Komunikasi. Tapi emang sebelum lebaran aku nggak pernah ketemu Niko. WhatsApp kapan terakhir aku nanya? Udah lama banget. Enggak. Kamu udah bohong berkali-kali. Sampai aku jederin tadi, mana WhatsApp kamu sama Niko, aku mau lihat. Yang keluar begitu. Sekarang itu tanggal berapa sekarang? 20 ya, 20, 21 itu tanggal 14. Itu baru, habis itu sebelumnya tanggal 8, 7, 8 itu kamu intens banget sama dia untuk komunikasi. Ngapain harus bohong? Dari waktu awal ketemu aja aku udah maafin. Kenapa kamu harus bohong ketemu? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi gue sepakat kalau Paula itu salah memilih suami. Kalau gue nonton podcastnya Bang Deddy Corbuzier di menit 10:38 itu menunjukkan poin-poin penting di dalam perceraian tersebut. Ini gue mohon maaf kepada Paula ya untuk membahas ini gitu ya, karena ini hal sensitif, tapi sudah ditayangkan ke publik sehingga gue bisa mereactionnya. Di menit 10:38 itu dia berbicara tentang KDRT ya. Secara tidak langsung asumsi gue mengatakan bahwasannya memang terjadi KDRT, entah dalam bentuk verbal ataupun non verbal ya. Nah, dan juga menurut gue cocok sih anaknya di Paula. Kenapa? Paula ini sedikit dizolimi atau mungkin banyak dizolimi oleh Baim Wong. Terlihat dari video-video anaknya, kayak yang anaknya tuh bilang begini, si anak lelaki tersebut ingin melindungi ibunya dengan cara tidak ingin ketemu, tapi di framing dengan Baim Wong beda lagi gitu ya. Intinya Baim Wong ini kan mantan pemakai narkoba, bukan berarti juga dia gimana ya, tapi melihat track recordnya yang sering sekali membuat konten prank, dia tuh berbiasa sekali berbohong. Prank itu kan kebohongan ya. Kayak gue nggak yakin banget gitu dengan tingkah lakunya. Kalau dia bilang Paula selingkuh karena curhat-curhatan, di rumahnya aja semua orang bebas masuk. Lalu kayak gimana pula Baim Wong masuk ke kamar Raffi Ahmad, datang ke rumahnya Nikita Mirjani gitu kan, dengan keintimannya begitu. Wah, menurut gue nggak patut dibela Baim Wong ini. Gua berada di posisi membela Paula sebagai seorang ibu dan seorang wanita. Paula istri yang baik, Paula juga ibu yang baik ya. Jadi untuk kalian semua geng-geng yang mirip sirkus menurut gua malah kalian ini ya, gengnya Nikita Mirjani, Jack Ras, Lemes, yang laki-laki berotot tapi mulutnya kayak mama-mama ya. Jadi nggak usah deh kalian nyerang-nyerang Paula gitu. Dan masyarakat Indonesia sudah pintar, tidak akan kemakan ucapan kalian-kalian ini. Dengar ya, Paula itu yang pantas dibela di sini. Jadi menurut pengakuan Paula Verhoeven dan juga pengacaranya, tidak ditemukan bukti yang memberatkan Paula, yang mana Paula itu berselingkuh. Jadi tidak ada bukti dan tidak ada pengakuan dari pihak pengadilan bahwa Paula itu beneran berselingkuh. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah ketika persidangan yang dilakukan tertutup itu selesai, ada juru bicara yang melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa ada isu perselingkuhan dan membenarkan perselingkuhan Paula Verhoeven di hadapan media. Jadi memang untuk isu perselingkuhan ini memang tidak pernah ada bukti secara gamblang ya guys ya, tentang
Apakah itu rekaman CCTV? Karena rekaman CCTV yang beredar itu hanya terlihat si NS masuk ke kamar. Itu pun bersama dengan istrinya. Jadi di dalam kamar itu ada Paula, NS, dan juga istrinya bertiga, nggak hanya berdua aja. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin agak memberatkan Paula adalah kenapa nama NS itu diganti dengan nama perempuan, yang dalam podcast Densu kemarin itu tidak bisa dijawab juga oleh Paula. Entah dia tidak mau atau memang dia membiarkan begitu saja pertanyaan itu tidak terjawab, tapi itu yang membuat banyak orang juga yang bertanya-tanya. Kemudian mengenai rekaman dari Mbak Im Wong dan juga Paula. Nah, yang saya sesalkan adalah dalam rekaman itu, kan yang merekam itu diduga adalah Mbak Im Wong ya. Jadi dalam rekaman itu terlihat seolah-olah memang Paula disetting untuk tidak bisa berdalih dan tidak bisa menjawab. Saya gemes banget ketika berkali-kali Paula mencoba untuk bersuara, mencoba untuk membantah dan mencoba untuk berargumen, tapi selalu diputusin sama Mbak Im Wong. Jadi memang karena dia tahu dia lagi ngerekam, dia nggak mau sampai Paula itu dapat celah untuk membenarkan diri atau memberikan alasan. Padahal di situ ada beberapa pertanyaan. Saya nggak bisa puterin rekamannya karena bisa jadi violation. Tapi saya cuma mau mengajak kita semua untuk berpikir kritis. Kenapa di situ Mbak Im tidak memberikan celah buat Paula untuk menjelaskan dirinya, to explain herself and to give her excuses. Maksudnya kayak dia bisa menjelaskan tentang mengapa dia melakukan hal itu. Setiap kali Paula mau bersuara, langsung diputusin, langsung diserobot lagi sama si Mbak Im Wong. Itu terlihat seolah-olah memang Paula dipojokkan supaya ketika rekaman ini beredar, publik bisa menilai bahwa memang Paula yang salah. Gimana menurut kalian guys? Apakah memang benar-benar ada isu perselingkuhan atau tidak? Semoga kasus ini secepatnya bisa selesai, dan jika memang akan ada pengaduan yudisial terkait dengan pelanggaran kode etik yang terjadi dalam ruang sidang atau sesudah persidangan, maka kita nantikan saja kelanjutan dari kasus Paula dan Mbak Im ini.